Selanjutnya, bab 886, Peta Bintang. Aku mengerti, kata Luo Feng dengan hormat. Menara bintang dan zirah kekuatan adalah dua item yang belum bisa kau gunakan sepenuhnya. Zirah kekuatan adalah zirah lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Namun, ada harta karun yang tak terhingga di dalam menara bintang. Kau bisa mengambil beberapa di antaranya. Aku telah membuat beberapa harta karun khusus sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh menara bintang. Makhluk itu membalikkan tangannya. Hua! Sebuah peta besar mengambang di udara di atas perahu, menelan seluruh perahu. Perahu sepanjang lebih dari 10 km itu menjadi titik kecil di peta ini. Energi yang mengerikan memancar darinya. Energi peta ini sangat kuat, jauh melebihi bintang-bintang yang tersegel. Peta ini adalah harta karun sejati yang mampu menggabungkan banyak bintang tersegel di dalamnya. Dengan keduanya digabungkan, itu menjadi harta karun yang sangat istimewa, peta bintang. Meskipun itu nyaris tidak mencapai level harta karun sejati, makhluk itu menatap Luo Feng. Setelah kau menjadi pemiliknya, kau akan tahu keajaibannya. Peta itu menyusut dengan cepat dan mendarat di depan Luo Feng. Luo Feng menerimanya, mengirimkan seutas energi dunia ke dalamnya. Dengan jejak rohnya di dalamnya, ia membentuk koneksi jiwa dengannya dan informasi tentang peta bintang mengalir ke dalamnya. Jadi begitu, peta bintang yang mengerikan, Luo Feng terkejut. Peta itu sendiri adalah harta karun. Bintang-bintang tersegel juga harta karun. Peta itu mampu menyerap bintang-bintang tersegel, dan menurut informasi yang ia kumpulkan, itu paling banyak bisa menampung 100.000 bintang tersegel. Setiap bintang tersegel adalah harta karun. Setelah 100.000 bintang tersegel diserap oleh peta, itu akan membuat peta bintang menjadi harta karun sejati. Peta bintang dapat digunakan untuk mencetak teknik serangan dan ukiran hukum Luo Feng. Saat ia menyerang, bintang-bintang di dalamnya akan terhubung dengan hukum, kekuatannya tidak terbatas. Aku malas, makhluk itu tertawa, suaranya bergema di seluruh ruang angkasa. Maka aku membuat peta ini, bintang-bintang tersegel itu berasal dari menara bintang. Terima kasih guru. Luo Feng benar-benar berterima kasih. Peta bintang ini bisa menampung hingga 100.000 bintang tersegel. Meskipun ada banyak bintang tersegel di dalam menara bintang, semuanya adalah bagian penting dari menara bintang itu sendiri dan tidak ada yang bisa disisihkan. Hanya sangat sedikit, sekitar 10.000 di antaranya yang tidak berguna. Itu bisa kau ambil, kata makhluk itu. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Setelah menjadi pemilik menara bintang, ia mengetahui banyak hal. Sebenarnya, makhluk agung itu berseru, suaranya menggema di seluruh ruangan. Bintang-bintang tersegel ketika aku pertama kali membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk menyegel. Itu sebagian besar untuk menyerang. Apakah itu mengendalikan bintang yang tak terhingga untuk menyerang atau menjebak musuh? Namun, ketika perubahan terjadi, banyak bintang memperoleh kemampuan untuk menyegel. Itu di luar dugaanku. Mengendalikan bintang-bintang dengan ukiran hukum di atasnya, mereka dapat dengan mudah dikirim untuk menyegel orang lain. Sebelum kau bisa mengendalikan seluruh menara, mengendalikan bintang untuk menyerang akan menjadi keuntungan besar bagimu, makhluk itu berseru. Jika kau bisa sepenuhnya mengendalikan menara bintang, hanya dengan satu serangan, kau bisa membuat menara itu seperti belati dan menusuk ke depan. Serangan ini akan menjadi serangan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan terlemahnya, itu akan tetap dengan mudah membunuh seorang kesatria. Jika kau bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya, semua orang di alam semesta akan takut padanya. Luo Feng tidak bisa tidak bertanya, "Guru, bolehkah aku bertanya kapan aku benar-benar bisa memicu seluruh menara?" "Haha, apa kau bisa melihat pusaran energi?" makhluk itu bertanya. Ya, 9 pusaran itu sangat kuat, bahkan para kesatria akan mati jika mereka jatuh ke dalamnya. 9 pusaran itu ada di sana agar menara dapat meregenerasi energinya, menyerap energi dari alam semesta itu sendiri, kata makhluk itu. Menara itu setinggi 9 tahun cahaya, dan ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan para prajurit absolut alam semesta tidak memiliki cara untuk memberinya energi.
Untuk menampung kekuatan seperti itu, jumlah energi yang digunakannya juga mengerikan. Ia terus-menerus menelan energi, oleh karena itu, ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang kesatria. Jika kau mengecilkan ukurannya, kapan kau bisa memasok energi seperti itu? Makhluk itu bertanya. Luo Fong tercengang. Itu akan membutuhkan jumlah energi yang sangat besar. Pusaran saja bisa menghancurkan para kesatria. Tenang saja, itu adalah bentuk optimalnya. Kau hanya perlu melepaskan kekuatan minimum dan energi yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit, kata makhluk itu. Meskipun begitu, itu jauh melebihi persyaratan untuk zirah kekuatan. Adapun menara bintang, aku punya satu permintaan untukmu. Silahkan katakan, jawab Luo Fong. Sebelum kau bisa memicunya sepenuhnya, biarkan ia tetap di sini, makhluk itu menekankan. Meninggalkannya di sini, Luo Fong langsung mengerti. Menara bintang sudah lama menjadi perhatian para prajurit absolut alam semesta. Bahkan, makhluk yang bisa menandingi kekuatanku telah mendambakannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu senjata terkuat di alam semesta. Ia sudah lama terlihat di perang wilayah luar di sini. Saat ia menghilang, itu akan menciptakan keributan besar. Kalian semua prajurit perang wilayah luar di Menara Bintang, para prajurit dari 4 kampung, ratusan ribu kaisar termasuk dirimu, tidak akan lolos, kata makhluk itu. Mata Luo Fong terbelalak. Ratusan ribu kaisar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Benar, untuk harta karun seperti itu, ia akan menarik makhluk yang paling menakutkan. Dengan kekuatan mereka, siapa yang bisa melarikan diri? Bahkan para master alam semesta, mereka tidak akan membiarkan Luo Fong dan yang lainnya lolos. Dengan status Luo Fong, mendapatkan sayap Shawu yang tidak banyak membantu para master alam semesta masih oke. Tapi untuk Menara Bintang, bahkan prajurit terkuat pun akan menjadi gila karenanya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ia miliki sekarang. Pendiri kapak raksasa, pemimpin kota kekacauan primordial, mereka semua terus-menerus memikirkan umat manusia. Namun, mereka juga akan mengambil ini dari Luo Fong dan memberikannya kepada beberapa master alam semesta yang kuat untuk digunakan. Bahkan mungkin bagi pendiri kapak raksasa untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kecuali kau memiliki kekuatan untuk menandingi mereka. Tanpa itu, jangan datang dan memindahkannya, makhluk itu menekankan. Jika kau benar-benar bisa memicunya, kau hampir memiliki kekuatan yang bisa menandingi mereka. Ditambah dengan umat manusia di belakangmu, saat itu kau akan menjadi salah satu petinggi umat manusia dan tidak ada yang berani mengambil harta karunmu. Tentu saja kau akan memiliki hak untuk memiliki Menara Bintang. Luo Fong mengangguk. Ini adalah pedang bermata dua, kata makhluk itu. Kau memiliki 3 harta karun sekarang. Ketika aku pertama kali melihatmu, energimu benar-benar disamarkan seperti makhluk abadi biasa. Apapun yang bisa melakukan itu adalah harta karun sejati. Ini pasti sesuatu yang gurumu, pemimpin kota kekacauan primordial, berikan padamu. Baginya, untuk memberikannya berarti itu tidak banyak berguna bagi master alam semesta, tetapi masih cukup untuk membuat para kesatria iri. Ini adalah harta karun pertamamu. Luo Fong mengedipkan matanya. Ini sangat akurat. Yang kedua adalah mutiara menara. Ini adalah mutiara yang menyatu dengan jiwamu. Mutiara ini adalah pusat kendali untuk ruang-ruang terlarang di dalam menara. Dan penyegelan adalah kemampuan terpenting dari menara. Serangan dan tusukan adalah tambahan, sementara kemampuan pertahanan juga sekunder. Menyegel seorang prajurit absolut adalah kemampuannya. Mutiara itu sendiri juga dianggap sebagai harta karun. Dengan menyatukan mutiara dengan jiwamu, kau harus tahu cara menggunakannya untuk melindungi jiwamu. Luo Fong mengangguk. Selama proses menyatukan mutiara, itu sangat menyakitkan. Namun setelah selesai, ia bisa merasakan bahwa itu luar biasa. Yang ketiga adalah peta bintang. Menyatukannya dengan bintang-bintang tersegel akan menumbuhkan kekuatannya. Itu sudah dianggap sebagai harta karun sejati. Kekuatanmu saat ini tidak dapat menggunakan terlalu banyak bintang tersegel. Bahkan dengan jiwa jenderal, aku memperkirakan kau mungkin hanya bisa menggunakan sekitar 10 bintang, dan itu sudah tidak buruk.
3 harta karun. Seluruh alam semesta belum pernah melihat harta karun ini, kata makhluk itu. Karena begitu, tidak ada yang bisa mengenalinya. Selama kau tidak menggunakan kekuatannya sampai batasnya, tidak ada yang akan bisa menebak hartamu. Luo Feng mengangguk. Sayap Shawu belum ditemukan. Adapun peta bintang, ia akan menyatukannya dengan bintang-bintang tersegel nanti. Itu adalah harta karun yang sama sekali baru. Mutiara menara di sisi lain adalah inti dari menara bintang. Tidak ada yang pernah berhasil menyatu dengannya sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tentangnya. Petiga harta karun ini semuanya termasuk dalam ranah harta karun sejati, pada level di mana para master alam semesta tidak akan terlalu peduli, tetapi cukup bagi para kesatria untuk menjadi gila. Jangan sombong. 3 harta karun rendah ini bahkan tidak sepersejuta dari menara bintang atau zirah kekuatan, kata makhluk itu. Aku akan bekerja keras untuk bisa menggunakan zirah kekuatan dan menara bintang secepat mungkin, kata Luo Feng. Baiklah, makhluk itu mengangguk. Luo Feng dan Putih duduk di perahu dan mendengarkan guru mereka memulai perjalanan kembali ke kuil. Kecepatan dalam perjalanan kembali sangat cepat. Mereka kembali dalam sekejap. Senior, aku hanya memperoleh 2 fragmen dari manual 9 jilid. Bolehkah saya tahu di mana sisanya? Manual 9 jilid bisa membuat genmu berevolusi ke level bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Ia menatap Luo Feng, dan jika genetik kamu terlalu aneh, itu akan menarik perhatian prajurit yang tak terhitung. Semakin kuat kau, barulah kau layak mendapatkan harta karun khusus. Fragmen kristal langit, totalnya ada 5 potong. Kau sudah mendapatkan 2 potong. Adapun 3 lainnya, mereka ditempatkan di wilayah berbahaya di alam semesta. Pada level penguasa sektor, kau bisa mendapatkan 1 potong lagi. Pada level abadi, kau bisa mendapatkan yang lainnya. Setelah menjadi kesatria, kau bisa pergi mendapatkan potongan terakhir, makhluk itu menekankan. Wilayahnya semakin berbahaya. Ketika kau menjadi kesatria dan mendapatkan potongan terakhir, menyelesaikan setnya, aku pikir kau akan sangat dekat untuk memicu seluruh menara bintang. Koordinat untuk 3 papan logam memiliki beberapa deskripsi sederhana tentang bahayanya. Makhluk itu menunjuk ke Luo Feng dan seberkas cahaya terbang ke arahnya langsung ke dalam pikirannya. Informasi itu mengalir dan Luo Feng langsung mengerti. Muridku, jangan mati di tempat-tempat ini, kata makhluk itu. Ya, Luo Feng sangat jelas. Sekarang pekerjaan sudah selesai. Aku telah mempersiapkan dengan cukup untukmu. Dengan 3 harta karun, semuanya akan bergantung pada dirimu sendiri. Aku tidak akan membantumu sama sekali di masa depan, kata makhluk itu. Aku menantikan hari kau akan bisa memicu seluruh menara bintang. Setelah ia mengatakan itu, ruang bergetar. Makhluk itu telah menghilang, meninggalkan Luo Feng dan Putih di kuil. Senior, aku malu untuk mengatakan, aku masih tidak tahu siapa nama guru, kata Luo Feng. Ia tidak berani bertanya sebelumnya. Hahaha. Putih duduk bersila dan tertawa. Tidak ada yang tahu nama aslinya, tetapi karena ia sering duduk di puncak gunung dan terlihat seperti itu di seluruh alam semesta yang luas, para prajurit absolut dari alam semesta yang luas memberinya gelar tamu duduk gunung. Nama seniormu yang kedua adalah Cao Benqi. Ia dikenal di alam semesta sebagai Kaisar Yan. Makhluk agung tamu duduk gunung dan pemimpin ras Yan, Kaisar Yan, Luo Feng mengingat mereka. Ras bumi memiliki pemimpin sekarang, dan pekerjaan sudah selesai. Aku jauh lebih santai sekarang. Junior ketiga, aku akan pergi. Putih tersenyum, dan ruang bergetar saat ia menghilang. Di dalam kuil, Luo Feng berdiri sendirian tersenyum. Guruku adalah salah satu yang terkuat di alam semesta, tamu duduk gunung. Tapi, ia memang santai tentang murid-muridnya. Dari sekarang sampai saat aku memicu menara bintang, ia bahkan tidak peduli sama sekali. Selanjutnya, bab 887, teleportasi Luo Feng. Luo Feng berjalan di dalam kuil. Saat ia mencapai ujung, sebuah jalan setapak muncul. Berdiri di depannya, bintang-bintang tersegel yang tak ada habisnya mengambang di luar. Bintang-bintang, datanglah, Luo Feng tersenyum. Seketika, menara itu mulai berputar di dalam.
Dari energi yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikonsumsi selama bertahun-tahun, sebagian energi mulai mengalir dari dalam menara, dengan cepat berkumpul di depan Luofeng. Lebih dari 10.000 bintang tersegel berputar. Semuanya tampaknya tidak memiliki kilauan emas dari hukum asal. Bintang-bintang tersegel lainnya tidak dapat diambil. Oleh karena itu, 16.235 bintang ini saat ini tidak berguna. Luofeng mengangguk. Ia memicu bintang-bintang itu melalui menara bintang. Mereka mulai terbang ke arahnya dan mengenalinya sebagai pemiliknya satu persatu. Guru pernah bilang aku paling banyak bisa memicu 10 di antaranya pada saat yang sama. Kalau begitu, aku akan mengambil 100 dulu. Dan ketika aku butuh lebih, aku akan kembali lagi. Luofeng berdiri. Di ruang angkasa, di depannya ada 100 bintang tersegel yang terlihat seperti mutiara kaca sedang berputar. Dengan satu gerakan tangannya, peta bintang muncul. Ke-100 mutiara itu semuanya mendarat di dalam peta. Segera, tanda bintang mulai muncul di seluruh peta saat mereka mulai membentuk koneksi khusus. Peta bintang pun tercipta. Cakar pengoyak langit. Dengan sebuah pikiran, ia menatap peta bintang dan sebuah ukiran hukum yang kompleks muncul di atasnya. Itu adalah ukiran hukum lengkap dari cakar pengoyak langit miliknya. 6 dari 100 bintang bersinar dengan warna emas. Sepertinya cakar pengoyak langit paling banyak bisa memicu 6 bintang. Luofeng mengangguk. Penggunaan peta bintang adalah seperti itu. Dengan mengendalikan sejumlah besar bintang tersegel, seseorang dapat mencetak teknik di dalamnya. Seseorang juga dapat dengan mudah menghapusnya dan menempatkan teknik yang berbeda jika dan ketika dibutuhkan. Tingkat teknik akan menentukan berapa banyak bintang yang dibutuhkan. Bangkit. Luofeng meraung. 6 mutiara naik secara bertahap dari peta bintang. Mereka benar-benar berwarna hitam dan bersinar dengan hukum. Setelah berubah dari dalam peta bintang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa 6 bintang kecil ini adalah bintang-bintang tersegel yang kuat dari sebelumnya. Pergi. Luofeng menatap ke ruang angkasa. Hua. 6 bintang hitam itu segera bergegas ke depan, terhubung dengan hukum alam semesta. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan dalam sekejap mereka membentuk cakar. Hanya untuk bagian anggota badan dan cakar, itu membawa kekuatan yang mengerikan saat ia menyayat ruang di depan. Luofeng dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melihat. Setelah itu, 6 bintang kembali ke dalam peta bintang. Haha, peta bintang ini jelas merupakan harta karun pembaca roh. Ia sangat bersemangat. Senjata yang dibutuhkan seorang pembaca roh biasanya adalah teknik yang kuat yang ditempatkan di dalam bahan yang sangat mahal. Oleh karena itu, selama pertempuran, mereka dapat mengandalkan memicu ukiran hukum, menghemat banyak upaya untuk melepaskan kekuatan maksimal. Senjata Nanshen memiliki 9 teknik yang tercetak di dalamnya sebelum menggabungkan bilah pisaunya di dalamnya. Oleh karena itu, menggunakan senjata untuk melepaskan kekuatan teknik. Peta bintang berbeda. Itu bisa mengganti teknik di dalamnya kapan saja. Dengan bintang-bintang tersegel sebagai fondasinya, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, bahkan seorang master alam semesta mungkin hanya perlu menggunakan sedikit lebih banyak bintang tersegel untuk menempatkan tekniknya di dalamnya. Dan ini adalah bintang-bintang tersegel. Setiap dari mereka adalah harta karun sejati yang sangat kuat. Bahkan bintang seperti bintang kerdil putih dan lain-lain, mereka akan langsung hancur. Ini adalah harta karun yang bahkan dicari oleh para kesatria. Luofeng tersenyum. Tidak seperti sayap Shawu, karena terlalu kuat, ia belum bisa melepaskan cukup kekuatannya. Peta bintang meskipun kuat dengan sendirinya, bintang-bintang tersegel di dalamnya juga merupakan harta karun sejati. Saat Luofeng menggunakan jiwa jenderal, ia akan dapat memicu teknik yang sangat kuat. Peta bintang ini akan mampu mengambil teknik apapun yang saya buat. Itu akan mengakomodasi jalanku. Mulai hari ini, peta bintang ini akan disebut diagram bintang. Luofeng sangat suka pada peta bintang ini. Oleh karena itu, ia bisa mengambil kebebasan untuk menamainya sepenuhnya sesuai keinginannya. Menyerap jiwa jenderal.
Luo Feng membalik tangannya dan setetes air mengambang dan terbang ke arah dahinya, dengan lembut menyatu saat menyentuh. Saat terhubung dengan inti utamanya, itu seperti air yang mengalir deras ke sungai kering dengan cepat diserap. Jiwa jenderal yang diserap seperti bayi yang tumbuh menjadi raksasa, memberikan kekuatan tak berhenti. Wah, sangat kuat. Dengan tekad dan kesadaranku saat ini, aku bisa sepenuhnya memicunya. Jiwa prajurit memiliki 1000 kali kekuatan jiwa penguasa sektor, sementara jiwa jenderal memiliki 10.000 kali, serunya. Guru menciptakan zirah kekuatan dan jiwa mentah. Meskipun keduanya menargetkan aspek yang berbeda, persyaratan dan kekuatannya cukup mirip, karena yang satu untuk tubuh, sementara yang lain untuk jiwa. Energi roh Luo Feng saat ini sangat kuat, memiliki 10.000 kali energi roh penguasa sektor dengan jiwa jenderal. Ini setara dengan kaisar tingkat rendah, dan dengan kendali tekad dan kesadarannya, ia bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan kaisar puncak, Weng. Siluet menara yang kabur mulai menelan binatang bertanduk kecil yang terbentuk dari inti utamanya. Siluet ini terbentuk dari mutiara menara, perlahan-lahan diserap dan lenyap. Fondasi jiwaku sudah kokoh, dan dengan tekadku, kekuatannya akan tak terbatas. Hanya dalam hal pertahanan, dengan bantuan mutiara menara, siapa yang bisa melawanku? Luo Feng sangat percaya diri. Ia menyebarkan sayap peraknya di dalam kuil. Dengan sayap Xiaowu di punggungnya dan mutiara menara di dalamnya, juga dengan zirah jenderal dan jiwa jenderal. Ia bahkan memiliki peta bintang untuk serangan. Ia tak gentar, karena ini sudah cukup untuk membuat kaisar batas putus asa. Melawan makhluk yang begitu menakutkan, siapa yang berani menyinggungnya? Dalam hal fondasi, itu sangat dalam. Ia memiliki banyak harta karun, bahkan 7 pedang atau kaisar kejatuhan hidup atau Dalong akan menatap dengan terkejut. Satu-satunya hal adalah kekuatan mereka sangat kuat. Dikombinasikan dengan harta karun mereka, mereka masih bisa memberikan perlawanan yang sulit bagi Luo Feng. 6.000 tahun warisan hidup atau mati. Lebih dari 5.000 tahun mempelajari jalan Dewa Binatang, membantu hukum ruangku. Ia berseru. Ketika ia berada di tanda 1000 lebih, ia sudah mencapai level ke-19 dari jalan Dewa Binatang. Dengan 5.000 tahun sekarang, ia sudah mencapai level ke-20. Kecepatan peningkatannya sangat cepat. Melewati level ke-20 jembatan langit. Mengerikan, tentu saja. Yang utama adalah ia memiliki patung Dewa Binatang untuk disalin dan ditiru secara paksa. Ditambah tekad dan kesadarannya terus menjadi lebih kuat, memungkinkannya mencapai level yang lebih tinggi dengan cepat. Peningkatan kehadiran Dewa Binatangnya saja sudah cepat. Namun, 7 bentuk Nanshen dan hukum ruangnya lebih lambat. Ia baru saja menyelesaikan bentuk kedua dari 7 bentuk Nanshen. Kekuatannya hanya setara dengan level ke-18 jembatan langit. Mengenai hukum ruang, ia telah sepenuhnya memahami gambar ke-6, setara dengan level ke-18 juga. Jelas dalam hal pemahaman hukum, kehadiran Dewa Binatang jauh lebih sulit untuk membuat kemajuan. Namun karena jauh lebih kuat, itu memberinya kekuatan yang mengerikan. Dan aku mendapat kejutan tambahan. Aku hanya menyelesaikan gambar ke-6 dari hukum ruang, dan gambar ke-7 adalah yang paling penting, namun aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun tubuh Mosha menggunakan kristal kehidupan dan koneksi khusus dengan alam semesta, sekarang mampu menggunakan teleportasi. Teleportasi. Aku sekarang bisa melakukannya sendiri. Ia sangat bahagia. Meskipun aku memiliki panah berat sebagai budak, selama masa kritis pertempuran, musuh secara alami akan berurusan dengan kita secara terpisah. Panah berat tidak akan bisa selalu berada di sisiku. Jika aku perlu melarikan diri, bisa melakukan teleportasi sendiri adalah yang tercepat. Ia sudah membayangkannya. Jika tubuh buminya bertarung, ia bisa membiarkan tubuh Mosha menjadi sepotong logam dan muncul di dalam ototnya. Shua. Tubuh Mosha bisa menggunakan teleportasi dan ia bisa melarikan diri. Tubuh Mosha dan tubuh bumi, keduanya berbagi inti utama yang sama. Bagi tubuh Mosha untuk muncul dari dalam dunia internalnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun.
tidak seperti cincin dunia yang membutuhkan energi dunia untuk membimbing. Muncul dari dalam dunia internal hanya membutuhkan sebuah pikiran. 6.000 tahun, peningkatannya memang sebuah lompatan. Kehadiran Dewa Binatangnya telah mencapai level ke-20, 7 bentuk Nanshen level kedua, tubuh Moshanya bisa berteleportasi, tekadnya sekarang setidaknya ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan gurunya telah meninggalkannya 2 harta karun yang akan membuat para kesatria yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Secara keseluruhan, ia memiliki 3 harta karun, bersama dengan jiwa dan zirah jenderal khusus. Semuanya berada dalam genggamannya. Banyak metode dalam genggamanku, bahkan melawan 7 pedang atau kejatuhan hidup atau dalong, aku tidak perlu takut. Mendapatkan warisan dari makhluk tamu duduk gunung, ia mengetahui bahwa ada beberapa makhluk kuat seperti itu di alam semesta. Prajurit seperti itu yang tidak perlu memikirkan ras atau orang lain, warisan mereka benar-benar bisa membuat 6 ras terkuat menjadi iri. Pemimpin kota kekacauan primordial sudah lama berpikir, jika ia tidak bisa menggentingkan mereka masuk, lebih baik membiarkan seorang dari rasnya mendapatkan warisan mereka. Itu akan sangat bermanfaat bagi ras. Semuanya sudah beres. Waktunya mengunjungi keluargaku. Tatapan Luo Feng sebelumnya tajam dan kuat. Saat ia memikirkan keluarganya, tatapan itu melembut. Selama warisan hidup atau mati, ia bertahan karena ia ingin melihat keluarganya lagi. Satu-satunya hal adalah setelah ia bangun, ia perlu berbicara dengan makhluk agung itu. Melawannya, ia tidak berani mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk melihat keluarganya. Itu sangat tidak sopan. Itu adalah pertemuan pertamanya. Ia tidak ingin menyinggung gurunya. Jika ia adalah seorang guru dan ia pergi untuk melihat muridnya untuk pertama kalinya, haruskah muridnya terganggu dan sebagian kesadarannya berada di alam semesta virtual? Ia pasti tidak akan senang. Oleh karena itu, ia harus menahannya. Menunggu sampai gurunya pergi sebelum dengan cepat menyelesaikan peta bintang, menyerap jiwa jenderal. Setelah semuanya selesai, ini saatnya untuk melihat keluarganya. Selanjutnya, Bab 888, Kepulangan Luo Feng. Di dalam alam semesta virtual, Villa Luo Feng di wilayah primordial. Luo Feng baru saja terhubung dan menyadari ia memiliki banyak sekali pesan. Banyak sekali. Ia tertegun dengan lembut mengetuk di udara saat halaman-halaman muncul dan ia membacanya. Pemimpin kota kekacauan primordial, guruku, telah menghubunginya 2 kali. Truyan 9 kali, Bolan sekali, Rongjun 2 kali, Gao Sheng sekali, Luo Ping 18 kali, Luo Hai 21 kali, Luo Hua 3 kali, Ayah 3 kali, Ibu 83 kali, sedangkan Sushin, ia telah menghubunginya 38.192 kali. Rentetan pesan itu benar-benar membuat Luo Feng tercengang. Selain guru, teman, dan keluarganya, ada juga teman-teman lain dari aliansi Hong. Beberapa mengundang Kaisar Sungai Pedang untuk menjelajahi wilayah bersama mereka, beberapa ingin menjual beberapa item kepadanya, beberapa meminta bantuan. Surat pemimpin kota kekacauan primordial sangat sederhana, datanglah menemuiku sesegera mungkin. Surat Truyan mengatakan, jika kau selamat, tidak perlu terburu-buru, urus keluargamu dulu lalu datang menemuku. Bolan dan teman baiknya yang lain belum lama ini menjadi penguasa sektor. Adapun temannya Gao Sheng yang ia temui di Naga Bintang bertanduk dulu, ia mengiriminya pesan untuk memberitamu bahwa ia telah berpisah dari keluarganya dan telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil. Pesan itu dipenuhi dengan kegembiraan, juga menantikan balasan Luo Feng. Namun, pesan ini dikirim lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan Luo Feng belum membalas pesan apapun darinya. Adapun keluarganya, mereka semua dipenuhi dengan kekhawatiran. Sushin, ia melihat rentetan pesan darinya terkejut. Semua ini dikirim ketika ia memulai warisan hidup atau mati tahun ke-6000. Ada hampir 1 setiap hari, terkadang 2. Dalam beberapa ratus tahun, ada lebih dari 30.000 pesan darinya. Ia dengan cepat memindai semuanya. Feng, rencana penyembunyian keluarga sudah hampir selesai. Aku jauh lebih tenang sekarang dan hanya menantikan kepulanganmu.
keluarga Luo akan menjadi lebih kuat sekarang. Feng, aku saat ini berada di bidang bintang Northbirds. Ada planet yang indah, pemandangannya sangat bagus, hanya sedikit dingin. Feng, aku mengalami masalah hari ini. Aku tidak menyangka setelah mempercayainya begitu lama, ia akan berani melawanku seperti itu. Kurasa kau tidak akan pernah tahu apa yang ada di hati seseorang. Sepertinya benar, aku belum melihat pengikut itu dalam beberapa ratus tahun. Banyak pesan itu seperti buku harian, mereka merekam kehidupan, kegembiraan, masalah, dan sebagainya selama ratusan tahun. Kata-kata itu dipenuhi dengan kekhawatiran, rasa sakit yang datang dari dalam. Bahkan ketika ia berbicara tentang hal-hal yang bahagia, itu membuat Luo Feng merasa masih ada kekhawatiran di baliknya. Masalah, pesan-pesan waktu itu memang dipenuhi dengan masalah. Luo Feng merasakan kepahitan di dalam. Dulu ketika ia menerima warisan hidup atau mati, ketika ia mendeteksi bahaya, barulah ia memberikan pesan untuk keluarganya, diatur untuk dikirim selama 6.000 tahun. Ketika ia akhirnya berhasil, ia tidak menyangka bahwa warisan itu akan berlangsung lebih dari 6.000 tahun. Itu tidak masuk akal. Mereka pasti sangat khawatir dari pesan itu. Luo Feng bisa menebak reaksi mereka. Pemimpin kota kekacauan primordial dan Truyan, aku akan mengunjungi mereka nanti, pikirnya. Mereka tidak akan berkeliran jika aku menunggu sebentar. Aku akan mengunjungi keluargaku dulu. So, ia segera memasuki Teluk 9 Bintang di Pulau Gunung Naga Hitam. Teluk 9 Bintang. Selain 3 tempat tinggal inti yang menjadi milik Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong, setiap ruang hidup lainnya berasal dari keluarga Luo, dan gaya renovasi bangunan lain semuanya seragam. Villa kuno Luo Feng tidak berubah selama 10.000 tahun terakhir. Karena memiliki makna dan posisi khusus, anggota keluarga biasa bahkan tidak bisa memasukinya. Halaman rumput di depan villa saat ini memiliki Luo Ping yang duduk di kursi batu, dan meja memiliki botol-botol anggur dengan puluhan di antaranya sudah kosong. Ia sedang menyesap dan minum, tanpa henti, dahinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Luo Feng langsung muncul di depan villa, ekspresinya berubah melihat pemandangan itu. Luo Ping, ada apa? Ia tidak pernah melihat putra sulungnya menggunakan anggur untuk melupakan masalahnya. Dari 2 anak itu, Luo Ping adalah yang tenang dan ia mengelola banyak urusan keluarga. Ia sudah dianggap sebagai salah satu pemimpin keluarga. Aku bilang, semuanya keluar, tinggalkan kami sekarang. Luo Feng mendeteksi beberapa orang di belakangnya dan segera meraung saat ia melambaikan tangannya. Luo Ping, suara itu bergema. Suara itu tenang, hampir seperti lautan luas. Meskipun begitu, itu dipenuhi dengan energi yang luas. Seorang prajurit yang kuat berbicara kepada orang yang lebih lemah, memberikan perasaan yang berbeda. Tekad dan kesadaran Luo Feng yang kuat secara alami mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Luo Ping benar-benar tercengang saat ia berbalik perlahan. Di belakangnya, siluet yang berdiri di sana adalah tubuh manusia yang sangat normal, bahkan sedikit lebih pendek dari dirinya. Namun, siluet ini adalah pilar dari seluruh keluarga Luo, pilar dari seluruh bumi. Ayah! Luo Ping menatap dengan mata terbelalak, menjatuhkan botol-botol anggur saat mereka jatuh di halaman rumput, dan berguling, anggur bocor keluar. Ayah! Ayah! Ia bergegas dengan gembira memeluk Luo Feng. Haha, Luo Feng tertawa. Ada apa? Mengapa kau sampai minum? Stresnya terlalu berat. Ia bangkit dan menyeka air matanya. Ia merasakan kekhawatiran tak berujung di dalamnya seketika lenyap. Ia belum pernah mengalami stres seperti itu sebelumnya. Namun, ketika Luo Feng kembali, semuanya menghilang bersama angin. Mereka bukan lagi kekhawatiran. Di mana ibumu? Ia bertanya, bawa aku kepadanya. Ia saat ini sedang bernegosiasi dengan keluarga Luo Xi dari negara alam semesta kabut emas, kata Luo Ping. Bernegosiasi, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, kata Luo Ping tanpa daya. Ayah, sejak kau mengirim pesan itu kepada keluarga, kami semua ketakutan. Aku tidak mengatakan aku telah mati, hanya aku berada dalam beberapa masalah. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Kami tahu kau hidup. Melihat Divan dan yang lainnya hidup, secara alami berarti kau hidup. Namun, pesanmu mengatakan bahwa kau dalam bahaya.
Dan kami mungkin tidak dapat melihatmu untuk periode waktu yang singkat paling baik dan periode waktu yang lebih lama paling buruk. Periode singkat berpotensi berarti 10.000 tahun, dan periode panjang berpotensi berarti jutaan tahun. Secara keseluruhan, keluarga mulai khawatir dan hanya kakek dan nenek bersama dengan paman, ibu, dan adik laki-laki yang tahu tentang itu. Untuk keluarga, kami mulai dengan cepat mengatur ulang manajemen, menerapkan manajemen yang lebih ketat, mengurangi anggota yang buruk yang membawa musuh kepada kami. Keluarga Luo Fong telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga sangat mengejutkan. Banyak murid dan anggota biasa, tanpa hak istimewa apapun, hidup seperti orang normal. Bagaimanapun dengan jumlah mereka saat ini, bahkan lebih dari 10.000 planet kehidupan tidak cukup bagi mereka untuk hidup. Jelas seberapa cepat manusia bereproduksi. Sebenarnya, beberapa keluarga super di alam semesta memiliki cukup orang untuk menempati seluruh galaksi, atau bahkan ratusan dari mereka. Ini sangat normal. Keluarga Luo kita tumbuh terlalu cepat. Ketika kau di sini untuk mengendalikannya, itu masih oke. Tapi oleh karena itu, kami mengendalikan aturan dan mulai meninggalkan banyak jalan pintar untuk keluarga. Bisnis telah tumbuh besar dan telah lama meninggalkan negara alam semesta Ganwo. Kami tidak menyangka bahwa beberapa dekade yang lalu, keluarga Luosi dari negara alam semesta kabut emas, karena masalah beberapa murid elit yang tumbuh semakin besar, menolak untuk mengingkar. Keluarga itu adalah keluarga super di negara alam semesta kabut emas, dan pemimpin keluarga mereka adalah Kaisar Jianta. Aku juga mendengar bahwa gurunya adalah seorang kesatria. Setelah masalah semakin buruk, aku mendengar bahwa ia mengirim pesan kepadamu untuk menyelesaikannya secara pribadi. Namun alam semesta virtualmu telah dimatikan begitu lama. Ibu bahkan mengatakan bahwa ada desas-desar di Gunung Yuxiang bahwa kau telah jatuh. Para pengikut di vilamu belum melihatmu selama lebih dari 6.000 tahun. Bagi seorang penguasa sektor yang nyaris tidak hidup melewati 10.000 tahun, menghilang selama 6.000 tahun sekaligus tidak bisa dipercaya. Luo Fong mengangguk. Memang ada desas-desar bahwa ia telah jatuh. Kaisar Jianta itu mungkin telah menyadari ini, dan oleh karena itu tidak pernah menghentikan keluarganya. Mungkin ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk memaksa keluarga kita tunduk kepadanya, melihat apakah kau akan menunjukkan diri, kata Luo Ping. Haha, Luo Fong mengangguk dengan dingin. Entah aku hidup atau mati, berita ini saja sudah tak ternilai harganya. Terutama ras-ras lain di alam semesta. Mereka ingin mencari tahu kebenaran tentang masalah ini. Kaisar Jianta itu hanya murid seorang kesatria, namun ia berani melangkah sejauh ini. Ayo bawa aku kepadanya. Teluk 9 bintang, markas keluarga Luo. Sushin secara pribadi membawa tim utusan dari keluarga Luosi. Nyonya Luo, keluarga Luosi kami sangat menghormati Tuan Luo Fong. Oleh karena itu, kami telah menahan diri selama ini. Namun, ini tidak berarti kami bisa dengan mudah diganggu. Ini adalah batas akhir kami. Selama Anda bisa memberikan kami kompensasi sebanyak ini, semuanya akan beres. Negosiator dari keluarga Luosi adalah raksasa berzirah emas dengan hidung gajah. Sushin duduk di sana. Bisakah ia setuju? Diganggu sampai sejauh itu. Jika ia tunduk, desas-desar akan menjadi lebih gila, dan keluarga lain secara bertahap semuanya akan mulai curiga. Apakah Luo Fong benar-benar telah jatuh? Begitu itu dimulai, itu akan menjadi lebih merepotkan. Nyonya Luo, negosiasi sudah berlangsung selama 7 hari, dan hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada resolusi, keluarga Luosi kami harus... Pah! Pintu-pintu terbuka dengan keras. Semua orang di dalamnya terkejut. Ini adalah negosiasi penting. Siapa yang berani menerobos masuk seperti itu? Siluet berzirah perak berjalan lurus masuk. Tekanan tanpa bentuk, hanya tekanan dari kesadarannya yang menyebar ke seluruh ruangan. Seketika membuat semua orang di keluarga Luosi menjadi pucat. Keluarga Luosi, Kaisar Jianta, katakan padanya. Pemuda berzirah perak itu menatap dingin ke arah pemimpin keluarga. Siapapun yang berani mengganggu keluargaku, nyalinya pasti besar. Aku benar-benar bertanya-tanya, siapa yang memberinya nyali seperti itu? Apakah ia telah disuap oleh ras lain? Katakan padanya,
Tanpa jawaban yang tepat, aku tidak keberatan membunuhnya dan memusnahkan seluruh keluarga Loasi. Semua orang di aula terkejut. Kepala keluarga Loasi kami, raksasa dengan hidung gajah itu gagap dan hendak berbicara. Seorang kaisar tingkat rendah. Luo Feng mendengus. Ingat, aku ingin jawaban yang tepat. Jika tidak cukup baik, kau tahu apa yang akan terjadi. Sisi keluarga Loasi semuanya terkejut dan terdiam. Keluar, Luo Feng memerintah. Mereka semua membungkuk dengan hormat, meninggalkan ruangan dengan lesu sebelum menghilang. Mereka tidak berani menghilang di depan Luo Feng. Harga diri mereka semua telah hancur total. Di dalam aula, semua orang di keluarga Luo memiliki ekspresi gembira. Suxin berdiri di sana, tubuhnya gemetar kegirangan saat ia menatapnya. Kau pasti lelah, Luo Feng menoleh ke istrinya dan dengan lembut memegang tangannya. Yang lain semua pergi dengan patuh. Hanya Luo Feng dan dia yang tersisa. Kau kembali, itu bagus. Ia menatapnya, air mata menggenang. Semuanya baik-baik saja. Aku berjanji padamu bahwa tidak akan ada yang mengganggu keluarga kita. Tidak, Luo Feng dengan lembut mengusap wajahnya. Mengingat lebih dari 30.000 pesan, ia merasa menyesal di dalam. Ia berutang terlalu banyak padanya. Selama kau kembali, itu sudah cukup, katanya dengan lembut. Peluk aku. Ya, Luo Feng mengangguk. Mereka berpelukan sebentar saat ia berbaring di dadanya. Meskipun ada keheningan, ia merasakan kehangatannya, detak jantungnya, dan energinya. Setelah beberapa saat, selanjutnya, Bab 889, Pertanyaan Pemimpin Kota Kekacauan Primordial. Meskipun mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, memeluk istrinya dalam pelukannya, ia bisa merasakan kehangatannya. Jiwa mereka terhubung dan mereka bisa merasakan pikiran masing-masing. Luo Feng bisa merasakan betapa ia merindukan dan mencintainya. Suxin bisa merasakan rasa bersalah dan sakitnya. Perlahan, keduanya menikmati keheningan di antara mereka dan kehangatan satu sama lain. Setelah beberapa saat, Feng, jangan membuat kami khawatir, mengerti? Ia mendongak menatapnya, berkata dengan lembut, aku tahu kau menjelajahi alam semesta dan banyak hal di luar kendalimu. Jalan seorang prajurit sangat berbahaya, tapi cobalah yang terbaik untuk tidak memasuki wilayah berbahaya. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk dengan lembut mengelus rambutnya. Apa pendapatmu tentang Kaisar Jianta dari keluarga Losi? Keluarga Losi, Suxin mengerutkan kening. Setelah masalahnya membesar, keluarga Losi awalnya bersikap sopan kepada kita. Aku dengar ketika ia tidak bisa menghubungimu, saat itulah mereka mulai kehilangan kesopanan itu dan bahkan mencoba melangkahi kita. Sejak kau menjadi murid pemimpin kota kekacauan primordial, kekuatan keluarga kita berkembang pesat. Kita mulai berbisnis dengan hampir semua orang. Sudah cukup baik kita tidak mengganggu siapapun. Siapa yang berani mengganggu kita? Katanya. Luo Feng mengangguk. Berbisnis dengan murid pemimpin kota-kota, semua keluarga, pejabat, dan kaisar abadi. Banyak dari mereka akan rela menundukkan kepala daripada menyinggung keluarga Lo. Ini adalah cara hidup yang sederhana, seperti bagaimana Luo Feng memperlakukan pemimpin kota dengan sangat hormat. Dulu, ketika ia lemah dan kecil, pertama kali ia bertemu Kaisar Yanju, ia merasa lemah dan kecil di hadapannya. Teorinya sama, pada tingkat kekuatan dan posisi yang berbeda, kekuatan yang dimiliki seseorang berbeda. Meskipun Gunung Yuxiang telah dipenuhi dengan desas-desus tentang kematianmu, Kaisar Jianta bertanya-tanya, apakah kau benar-benar jatuh? Ketika ia tidak bisa menghubungimu, sikapnya berubah. Tapi ini tidak membenarkan ia mencoba mengganggu keluarga kita, kata Suxin. Keluarga mana yang berani melakukan itu? Bahkan keluarga kerajaan dari negara alam semesta Ganwu akan memperlakukan kita sebagai setara. Cara berpikirmu masuk akal, Luo Feng mengangguk. Jianta diam-diam mengizinkan keluarganya untuk melakukannya. Meskipun itu cukup hati-hati, dari negosiasi jelas mereka ingin melangkahi keluarga Lo. Ini adalah tamparan di wajah. Selama Luo Feng belum jatuh, ia harus menunjukkan dirinya. Ia memaksaku untuk menunjukkan diri. Sangat mungkin begitu, untuk melihat apakah aku masih hidup, kata Luo Feng. Feng, posisimu saat ini berbeda. Ada banyak prajurit dari ras lain yang mengawasi dan menunggu untuk membunuhmu. Seluruh insiden ini terasa seperti ada beberapa ras lain yang terlibat. Kau harus berhati-hati, katanya.
Tanpa manfaat yang cukup, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Luo Feng mengangguk. Tenang saja, di dalam wilayah manusia, mereka tidak layak dikhawatirkan. Ya, Suxin mengangguk meskipun ia khawatir di dalam. Pemimpin kota kekacauan primordial mencariku. Aku bergegas pulang secepat yang aku bisa. Tapi, aku harus pergi menemuinya sekarang. Aku akan kembali nanti. Ia tersenyum. Siapkan makan malam reuni nanti. Baiklah, ia mengangguk bahagia. Di dalam puncak tertinggi Pulau Guntur, sebuah istana diliputi oleh energi kekacauan primordial. Pemimpin kota tinggal di dalamnya. Shua, Luo Feng muncul di pintu masuk, melangkah masuk, dan berjalan di sepanjang jalan yang dalam, di mana ia bahkan tidak bisa melihat ujung lorong. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan hormat, "Guru." Siluet berjubah emas bergerak keluar dari energi. Energi yang kuat itu membuatnya menahan nafas. Namun, perspektifnya lebih tinggi sekarang. Setelah melihat tamu duduk gunung, ia bisa merasakan bahwa gurunya ini lebih kuat dari Putih, tapi jelas lebih lemah dari makhluk agung itu. "Kau sudah kembali." Tatapan pemimpin kota itu luas seperti ruang angkasa. Ia tersenyum. "Bagus kau kembali hidup-hidup. Sepertinya kau telah menderita cukup banyak selama 6.000 tahun. Aku terbilang melalui cukup banyak hal," jawab Luo Feng. Mengingat hari-hari warisan hidup atau mati, mengelah dalam hati. Mata pemimpin kota berkilau, dengan hati-hati mengamatinya. Ini membuat Luo Feng tercengang. Apa yang ia cari? Ini adalah alam semesta virtual, tubuh-tubuhnya semuanya disimulasi. Yang paling bisa ia lakukan adalah memeriksa kesadarannya. Dan ini bisa dengan mudah dirasakan. Bagaimanapun, seberapa kuat pemimpin kota itu. Kesadaranmu telah bertumbuh bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan kau telah mendapatkan pengakuan dari hukum ruang. Luo Feng terkejut sebelum ia menyadarinya. Pengakuan dari hukum ruang adalah sesuatu yang ia dapatkan selama lebih dari 6.000 tahun warisan. Ketika tubuh Mosha bisa menggunakan teleportasi, ia terhubung dengan hukum alam semesta, dan saat itulah ia mendapatkan pengakuan. Ketika tubuhnya sekarang memiliki tanda di dahinya, ketika ia terhubung ke alam semesta virtual, sistem memindainya dan dahinya secara otomatis terekam. Dan itu adalah pengakuan tingkat tinggi. Kau seharusnya bisa berteleportasi, kata pemimpin kota terkejut. Pengakuan hukum juga memiliki tingkat yang berbeda. Seperti hukum emas, ia bisa membentuk bilah emas atau bahkan gunung emas. Jejak yang berbeda mewakili sisi yang berbeda dari pengakuan. Dan dahi Luo Feng memiliki banyak bintang-bintang kecil yang muncul dan menghilang. Ini adalah yang tertinggi dari 3 pengakuan yang hanya muncul dengan teleportasi. Bagaimana pemahaman hukummu? Pemimpin kota bertanya. Sekitar level ke-20 jembatan langit, jawab Luo Feng dengan hormat. Dalam hal kekuatan, pemahaman hukumnya memang bisa melewati level ke-20. Hal utama adalah ia mengandalkan kehadiran dewa binatang. Dan kekuatan sejatinya, 7 bentuk Nanshen dan hukum ruang, itu jauh dari kehadiran dewa binatangnya. Level ke-20, pemimpin kota meliriknya. Peningkatanmu sangat besar, dan bahkan sebanding dengan jenius top umat manusia, Kedi dan kesatria Si Huo sebelumnya. Itu sebagian besar karena keberuntungan, kata Luo Feng. Keberuntungan dan pertemuan juga merupakan bagian dari kekuatan. Pemimpin kota tersenyum. Kau menghilang selama lebih dari 6.000 tahun. Ada banyak desas-desus tentang kau jatuh. Apakah itu menimbulkan masalah bagi keluargamu? Beberapa masalah kecil, jawab Luo Feng. Aku bisa menanganinya. Posisi di umat manusia penting, tetapi kekuatan lebih penting. Meskipun kau muridku, jika peningkatanmu lambat selama ini dan tidak mewakili statusmu, orang lain akan memandang rendahmu, kata pemimpin kota. Selama 6.000 tahun ini, kau tidak menunjukkan kekuatanmu sama sekali. Ketika kau punya waktu, cobalah Gunung Langit Penguasa Sektor. Jika kau berhasil, nama dan reputasimu akan menyebar. Para berandalan kecil itu tidak akan berani mengganggumu lagi. Siapapun yang melakukannya, kita hanya bisa mencurigai apakah mereka terkait dengan ras lain dan merupakan pengkhianat umat manusia. Mencoba Gunung Langit. Gurunya secara alami mengacu pada Gunung Langit wilayah primordial, di mana seseorang membutuhkan pemahaman hukum level ke-20 untuk melewatinya. Dalam sejarah, siapapun yang bisa melewati ini, semuanya adalah jenius puncak absolut. Hanya setelah melewati Gunung Langit wilayah primordial penguasa sektor inilah, seseorang akan benar-benar berada pada level yang sama dengan Kedi dan kesatria Si Huo dan yang lainnya.
Ya, jawab Luo Feng. Mengetahui kapan harus menahan diri itu penting, begitu juga mengetahui kapan harus menunjukkan kekuatanmu, kata pemimpin kota. Seperti identitas Kaisar Sungai Pedangmu, kau harus memisahkannya dari identitas Luo Fengmu. Kau bahkan menjadikan seorang Kaisar Batas sebagai budakmu. Jika ras lain tahu tentang ini, mereka akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membunuhmu. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Berita tentang Kaisar Sungai Pedang yang memiliki panah berat sebagai budaknya telah lama menyebar luas. Oleh karena itu, pemimpin kota kekacauan primordial secara alami tahu tentang itu juga. Aku sudah secara khusus membuat identitas Kaisar Sungai Pedang dari masa mudanya hingga level Kaisar dengan informasi detail tanpa celah. Dan ketika kau melewati Gunung Langit Penguasa Sektor, aku akan mengatur agar aliansi Hong menyambutmu. Kemudian kau akan bergabung sebagai Luo Feng juga. Kau akan memiliki 2 slot. Terima kasih guru, kata Luo Feng dengan penuh rasa terima kasih. Jika kau tidak keberatan, aku bertanya, bagaimana kau bisa menggunakan zirah Yanshen dan bagaimana kau bisa membunuh para kaisar itu dengan begitu mudah? Pemimpin kota menatapnya. Ia bertanya dengan sangat lembut. Makhluk-makhluk ini telah hidup lama, dan mereka jelas bahwa para jenius cenderung menyembunyikan warisan dan harta karun spesial mereka dan tidak mengungkapkannya. Semua orang egois, dan karena itu mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri, bekerja keras untuk melindungi orang yang mereka cintai dan ras mereka. Makhluk-makhluk ini jelas bahwa mereka tidak bisa memaksa pertanyaan seperti itu, atau para jenius akan membungkungi mereka. Semakin jenius seseorang, semakin mereka bangga. Aku secara alami bisa menggunakan zirah itu, jawab Luo Feng. Secara alami, pemimpin kota langsung mengerti. Ras Yanshen, ras bumi. Adapun membunuh para kaisar, aku mengandalkan zirah, sayap Shawo, dan racun Feimo, jawabnya dengan hormat. Ketika aku pertama kali melangkah ke perang wilayah luar, aku menggunakan zirah prajurit. Kemudian, saat kekuatanku tumbuh, aku mulai nyaris tidak menggunakan zirah jenderal, katanya dengan hormat. Sebenarnya pemimpin kota bisa melihat dengan jelas melalui sistem tentara bahwa ia mulai dengan zirah hitam dan kemudian beralih ke zirah perak. Itu setelah ia memperoleh papan logam hitam kedua di benua Yanji. Adapun mampu memicu kekuatan zirah jenderal, itu karena di benua Yanji, aku berhasil menyerap 10 kristal sungai darah dan menjadi prajurit hitam, kata Luo Feng. Rahasia dan kartu truf dimaksudkan untuk disembunyikan, tetapi ada beberapa yang bisa ia ungkapkan. Ia tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Prajurit hitam? Mata pemimpin kota berkilauan dengan sedikit terkejut. Setelah itu, ia menoleh dengan gembira ke Luo Feng. Prajurit hitam adalah legenda bahkan di benua Sungai Darah, apalagi di dalam umat manusia. Luo Feng tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjadi prajurit hitam. Namun, dengan siapa ia berbicara? Pemimpin kota sangat jelas apa yang diwakili oleh prajurit hitam. Bagus, bagus, bagus. Ia mengucapkan 3 kata. Sikapnya terhadap Luo Feng telah meningkat jelas. Semakin kuat ia, semakin pemimpin kota secara alami menyukainya. Semua yang ia lakukan dan bertindak adalah dari perspektif seluruh ras. Pemimpin kota juga seperti itu. Selanjutnya, bab 890, perayaan. Luo Feng terkejut. Setelah begitu banyak pertemuan dengan pemimpin kota kekacauan primordial, ia sangat jelas betapa ketat dan seriusnya ia. Performa biasanya sudah luar biasa menurut standarnya sendiri, namun sang guru memperlakukan mereka semua seolah-olah mereka biasa saja, sangat jarang memujinya. Bahkan ketika kebijakan bulannya dipuji, itu tidak seperti ini, mengatakan bagus 3 kali. Bagi pemimpin kota untuk mengatakan bagus 3 kali, itu benar-benar tidak terduga. Aku hanya bilang aku menjadi prajurit hitam, pikir Luo Feng. Seorang prajurit hitam bisa langsung meningkatkan genetiknya 10 kali lipat, membuat fondasiku lebih kuat dari yang lain 10 kali lipat. Itu istimewa, tapi tidak cukup bagi guru. Makhluk seperti itu untuk mengatakan begitu banyak, dan guru memikirkan segalanya untuk ras. Apakah menjadi prajurit hitam berarti lebih dari ini? Luo Feng, pemimpin kota tersenyum. Guru, jawabnya dengan hormat. Jangan menyebarkan berita tentang menjadi prajurit hitam dulu, haha.
Sudah sangat lama sejak umat manusia kita memiliki prajurit hitam, ia memuji. Bakatmu di jalan Dewa Binatang sangat tinggi, dan kau adalah prajurit hitam. Itu adalah kombinasi yang benar-benar sempurna. Karena pemahaman hukummu sangat tinggi sekarang, kau seharusnya bisa menerobos ke level abadi kapan saja. Kapan kau bersiap untuk melakukannya? Aku ingin pergi menjelajahi wilayah rahasia sebelum menerobos, jawab Luo Feng dengan hormat. Rencana yang ia miliki termasuk mendapatkan papan logam ketiga terlebih dahulu. Adapun untuk menerobos, kehadiran Dewa Binatangnya telah mencapai level ke-20 Jembatan Langit. Pada level setinggi itu, selama ia ingin menerobos, ia bisa dengan hukum emas. Kemudian ia langsung sepenuhnya memahami hukum emas. Menggunakan itu, ia bisa menerobos, meskipun binatang bertanduk emas biasanya merasa sangat sulit untuk menerobos. Dengan pemahaman pada level ke-20, tidak peduli seberapa sulitnya menerobos fondasi inti utama, itu masih mungkin. Satu-satunya hal adalah, apakah ia berani? Tidak, karena ia belum menemukan klon ketiganya. Saat ia menerobos, dunia internalnya akan menjadi negara dewa, dan kemudian tidak mungkin untuk menghasilkan klon ketiga. Wilayah rahasia, pemimpin kota mengerutkan kening. Kedi telah jatuh di wilayah rahasia. Perang wilayah luar berbahaya, tetapi masih terkendali. Namun bahaya di wilayah rahasia tidak terkendali. Wilayah yang tak terhingga cukup berbahaya bahkan untuk para kesatria jatuh. Seperti bagaimana Silodo menghilang di salah satunya, meninggalkan seluruh ras bertanduk emas untuk jatuh setelahnya. Tidak punya pilihan selain mengandalkan umat manusia. Pemahaman hukummu sangat tinggi. Jika kau bisa menerobos, terobos saja, kata pemimpin kota. Setelah kau menjadi abadi, kau akan jauh lebih kuat, dan kemampuan bertahan hidupmu juga akan jauh lebih tinggi. Tidak akan terlambat untuk menjelajahi wilayah tersebut nanti. Aku harus mencari klon ketigaku, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota menatapnya. Ia sudah lama tahu tentang kepemilikan binatang bertanduk emasnya dan bahwa ia memiliki 3 slot untuk klon. Semua prajurit posisi yang lebih tinggi tahu ini. Gudang harta karun, aliansi Hong, mereka semua memiliki bentuk kehidupan dan sisa-sisa khusus, kata pemimpin kota. Aku butuh sisa-sisa level penguasa sektor, dan tempat-tempat itu memang memiliki sisa-sisa khusus. Namun sebagian besar dari mereka adalah level abadi, kata Luo Feng. Adapun untuk level penguasa sektor, mereka sangat sedikit. Bahkan, bagaimanapun, sebagian besar bentuk kehidupan khusus secara alami lahir sangat cerdas, dan mereka tahu ada banyak yang ingin merasuki mereka. Oleh karena itu, saat mereka lemah, sangat sedikit yang benar-benar meninggalkan wilayah rahasia, dan mudah bagi mereka untuk menjadi abadi. Oleh karena itu, ada sangat sedikit level penguasa sektor. Mayat yang diawetkan terutama sangat langka. Semakin tinggi garis keturunannya, semakin sulit bagi mereka menjadi abadi. Namun bentuk kehidupan khusus berbeda. Bentuk kehidupan khusus, semakin tinggi garis keturunan mereka, semakin luar biasa mereka. Tapi mereka tidak memiliki hak untuk dianggap sebagai ras. Jumlah mereka sedikit, beberapa sangat sedikit sehingga hanya ada 1 di seluruh alam semesta. Yang lebih banyak mungkin memiliki 10 hingga beberapa ratus. Bahkan dalam ribuan, itu masih sangat sedikit. Seperti binatang bertanduk emas, meskipun sedikit dalam nama, di alam semesta yang luas masih cukup banyak. Melalui banyak generasi yang diwariskan selama tahun-tahun yang tak terhingga, jumlah binatang bertanduk emas abadi telah tumbuh cukup signifikan. Selama mereka mewariskan warisan mereka, dengan waktu yang cukup, lebih banyak lagi yang akan dihasilkan pada akhirnya. Bentuk kehidupan khusus langka, namun mereka menerobos ke level abadi dengan mudah. Dengan beberapa dari mereka lahir sebagai abadi, seperti Dewa Binatang, lahir dengan kekuatan master alam semesta. Karena mereka terlalu sedikit, tanpa kemampuan reproduksi, hukum alam semesta memberikan mereka keuntungan khusus. Mereka istimewa sejak lahir. Pemimpin kota mengangguk. Bentuk kehidupan khusus penguasa sektor hampir semuanya bersembunyi di wilayah rahasia. Ingin menangkap mereka sangat sulit. Dan produksi klonmu hanya membutuhkan bulu atau sisik. Itu layak dicoba.
Aku juga ingin melakukannya. Sementara aku mungkin tidak bisa menangkap mereka, aku seharusnya masih bisa mendapatkan bulu atau sisik dan lain-lain, Luo Feng berkata dengan hormat. Ingat, bertindaklah sesuai dengan kekuatanmu, pemimpin kota memerintahkan. Ya, jawab Luo Feng. Pergilah, pemimpin kota berbalik dan berjalan ke dalam energi yang luas. Luo Feng membungkuk dengan hormat dan pergi. Pulau Guntur, Istana Truyan. Luo Feng membawa 2 kotak anggur berharga dan menuju ke dalam. Guru, guru, Luo Feng berteriak lantang. Kenapa kau tidak masuk? Truyan tertawa. Luo Feng melantah masuk dan bertemu banyak muridnya dalam nama. Murid-murid dalam nama ini semua secara alami memanggil Luo Feng senior, terlepas dari usia atau kapan mereka benar-benar mengambil gelar itu. Istana itu sangat besar. Setelah berjalan sebentar, Luo Feng mencapai paviliun tepi pantai. Di dalamnya, Truyan duduk di sana menatap ombak laut yang luas, menatap lebih jauh ke petir yang mengelilingi Pulau Guntur. Ia mengendus, tatapannya beralih ke 2 kotak yang dibawa Luo Feng. Anggur, kejatuhan roh, dan 9 puncak. Ketika guru mengantarkanku dulu, guru memintaku untuk membawa kembali beberapa anggur. Luo Feng tersenyum. Aku baru saja akan meninggalkan perang wilayah luar. Meskipun aku belum menemukan waktu untuk kembali ke kota kekacauan primordial, aku akan memberimu beberapa di alam semesta virtual dulu, karena anggur di sini jauh lebih murah daripada di dunia nyata. Aku memang punya murid yang baik. 2 kotak ini seharusnya bernilai lebih dari 3 juta unit campuran. Truyan menerimanya dan mengeluarkan setiap botol. Di dunia nyata, mereka akan bernilai lebih dari 300 juta. Bahkan aku hanya pernah minum kejatuhan roh sekali. Meskipun aku mampu membelinya, itu masih cukup menguras dompet. Luo Feng tertawa. Ia bisa melakukannya hanya karena gurunya. Jika itu untuk dirinya sendiri, ia juga tidak bisa melakukannya. Bahkan menghabiskan lebih dari 3 juta unit campuran di alam semesta virtual, itu sudah cukup untuk membeli beberapa medan bintang. Ayo, bersulam. Anggur itu dituarkan dan keduanya mengobrol sambil minum. Guru, aku mendapatkan harta karun sejati di perang wilayah luar, kata Luo Feng. Harta karun sejati, Truyan terkejut. Harta karun sejati ini adalah jam kuno. Luo Feng mulai menjelaskan secara rinci tentang kemampuan dan persyaratannya. Guru, aku sudah memiliki harta karun yang diberikan oleh pemimpin kota kekacauan primordial. Oleh karena itu, aku tidak membutuhkan yang ini lagi. Aku ingin tahu apakah guru membutuhkannya. Haha, kau benar-benar memikirkan gurumu, Truyan tertawa. Ia sangat bahagia. Namun, dari cara ia melihatnya, Luo Feng telah menderita banyak di dalam perang wilayah luar. Jam kuno itu adalah hadiah darinya, dan harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Hanya 1 bintang tersegel saja yang mengakibatkan pertumpahan darah seperti itu. Mudah untuk mengetahui betapa berharganya. Dengan karakternya, bagaimana ia bisa menerima harta karun seperti itu untuk muridnya dengan mudah? Tenang saja, gurumu ini terkenal. Truyan menerima anggurnya dan berkata, untuk bisa membuat nama seperti itu, siapa yang tidak memiliki harta karun sejati? Tanpa mereka untuk melindungiku, bagaimana aku bisa menjadi kaisar yang tak terkalahkan? Luo Feng tercengang. Kaisar kejatuhan hidup, 7 pedang, Dalong, ini semua memiliki banyak harta karun pada diri mereka. Gurunya Truyan telah hidup selama triliunan tahun. Ia lebih kuat dari mereka, setara dengan seorang kaisar. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki harta karun sendiri? Ia menggelengkan kepalanya. Jam kuno ini juga tidak cocok dengan jalanku, tidak berguna bagiku. Simpan saja untuk sekarang. Luo Feng mengangguk. Meskipun ia menolak hadiah itu, senyumnya semakin lebar dari sebelumnya. Muridnya bersedia memberinya harta karun sejati. Kecuali ia benar-benar menghormati gurunya, bagaimana ia bisa melakukan itu? Bagaimanapun, guru Luo Feng yang lain adalah pemimpin kota kekacauan primordial. Ia tidak perlu lagi menjalin hubungan baik dengannya.
Itu menunjukkan bahwa Luo Feng tulus dalam penghormatannya. Apakah kau sudah pulang? Truyan bertanya. Ya, Luo Feng mengangguk. Bagaimana keluargamu? Truyan tertawa. Xuxin pernah datang mencarinya sebelumnya dan ia langsung pergi mencari pemimpin kota. Mereka berhenti. Luo Feng menghela nafas. Namun sekarang sudah baik-baik saja. Ketika aku kembali, aku justru menemukan bahwa Kaisar Jianta dari keluarga Luasi membuat masalah untuk keluargaku. Kaisar Jianta, siapa itu? Truyan mengerutkan kening. Ia baru saja menjadi kaisar belum lama ini, jawab Luo Feng. Ah, aku ingat. Keberuntungannya tidak buruk. Ia berada di bawah Kaisar Kabut Emas. Truyan menggelengkan kepalanya. Kaisar Kabut Emas adalah kaisar rata-rata saja. Ia memiliki beberapa murid, bahkan Jianta berhasil masuk. Ia benar-benar berani mencari gara-gara dengan keluargamu? Truyan terkejut. Siapa yang mendukungnya? Ia pasti punya nyali. Bahkan gurunya Kabut Emas akan memperlakukanmu dengan sopan. Ia tidak akan menyinggungmu. Kau adalah murid pemimpin kota kekacauan primordial. Bahkan jika pemimpin kota tidak muncul untukmu, hanya kelompok seniormu, salah satu dari mereka, akan mampu menakut-nakuti Kabut Emas. Benar, aku juga bingung. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Murid-murid pemimpin kota sebagian besar adalah ksatria, ksatria Guiyi, kapak emas, dan lain-lain. Itu pasti karena kau menghilang, dengan desas-desus tentang kau mati dan segalanya. Mata Truyan berkilauan dengan keganasan. Kau harus memeriksa dan menghukum mereka dengan berat. Selama masa-masa seperti itu, kau harus memberi contoh untuk orang lain.